Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang terus bersukacita dan terus rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu senantiasa ada pada kita semua. Mari kita bersukacita dan kita menikmati berkat-berkat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus hadir dan membimbing setiap hati serta pikiran kami. Ajarilah kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, agar kami teguh dan dapat membentengi diri dari segala bentuk penyesatan ajaran dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, dan kuatkanlah iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa bahwa dunia di sekitar kita semakin kacau dan sulit untuk dapat diprediksi? Rasanya seperti setiap hari ada saja informasi atau ide, bahkan ajaran baru yang beredar, berusaha untuk menarik perhatian kita. Di tengah derasnya arus informasi ini, tantangan terbesar bagi kita sebagai orang percaya adalah menjaga fondasi iman kita untuk tetap berdiri dengan kokoh. Kita hidup di zaman yang disebut Alkitab sebagai hari-hari terakhir, di mana penyesatan itu bisa datang dalam berbagai macam rupa, bahkan dengan kemasan yang terlihat sangat baik dan sangat rohani. Penyesatan bukan hanya berbicara tentang ajaran sesat yang terang-terangan, tetapi juga bisikan yang halus yang dapat mengikis iman kita, membuat kita menjadi ragu akan kebenaran firman Tuhan, atau malah mengalihkan fokus kita dari Tuhan pada hal-hal dunia. Karena itu, merenungkan tentang kesiapan dan juga pertahanan rohani adalah hal yang sangat penting. Ini bukan pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, yang sangat vital. Kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu siap siaga. Renungan kita hari ini mengajak kita melihat bagaimana kita bisa membangun suatu benteng yang kuat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Memastikan bahwa kita ini tetap berdiri dengan teguh di atas kebenaran firman Tuhan dan tidak mudah terombang-ambingkan oleh ajaran apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk pertarungan rohani ini dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi diri disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah seruan yang sangat lantang untuk kita semua anak-anak Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Tesalonika dan juga dengan kita di zaman sekarang ini agar tidak mudah disesatkan. Mengapa peringatan ini terasa begitu
mendesak. Karena peringatan ini menyingkapkan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, akan ada masa kemurtatan yang munculnya manusia durhaka yang seringkali disebut antikris. Ini bukanlah sekedar berita busuk atau berita yang buruk, melainkan suatu peta jalan nubuat yang seharusnya memicu kita untuk meningkatkan kesiapan, kewaspadaan, dan pertahanan rohani kita. Penyesatan ini bukan lagi suatu ancaman di masa depan, melainkan suatu kenyataan yang sudah mulai kita hadapi dalam berbagai bentuk penyesatan saat ini. Saudaraku, mari kita mengenali ancaman penyesatan. Penyesatan adalah upaya untuk menarik kita menjauh dari hadirat Tuhan, dari kebenaran yang murni dalam Yesus Kristus. Penyesatan ini bisa datang dalam berbagai macam wujud yang halus dan yang menarik, bahkan seperti serigala berbulu domba. Yang pertama, ajaran yang salah. Ini adalah penyesatan yang paling jelas. Munculnya ajaran yang menyimpang dari inti Alkitab, entah itu yang menambahkan berbagai macam tradisi manusia yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, atau mengurangi peran Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dalam kehidupan seluruh manusia. Ajaran sesat itu seringkali terdengar sangat logis, sangat rohani, atau bahkan terlihat baru dan menarik. Tetapi intinya itu menggoyahkan fondasi iman kita pada Kristus dan juga pada kebenaran firman-Nya. Yang kedua, gaya hidup yang menipu. Penyesatan juga bisa berupa suatu tarikan minat dari dunia yang membuat kita menjadi murtad secara perlahan-lahan. Kita kehilangan gairah kita untuk mendekat pada hadirat Tuhan. Ini bisa datang dalam godaan harta, godaan kekuasaan, godaan ketenaran, godaan kesenangan yang berlebihan, atau fokus hidup kita yang mulai bergeser dari perkara kekekalan menjadi hal-hal yang penuh hal duniawi. Meskipun itu tidak secara eksplisit menyangkal keberadaan Kristus, tetapi gaya hidup praktis menolak kedaulatan dari Tuhan atas hidup kita ini. Yang ketiga, keraguan diri dan iman. Penyesatan bisa pula datang dari dalam hidup kita berupa bisikan-bisikan yang membuat kita menjadi ragu atau kita menjadi kecewa, kekecewaan yang hebat atas hidup kita, terutama saat kita menghadapi berbagai macam tekanan, berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan hidup. Dunia itu seringkali menggunakan kepahitan hidup ini untuk menanamkan benih-benih di hati kita, seolah-olah benih itu tumbuh dan kita berbicara, ya Tuhan itu tidak adil, atau kita berbicara, Tuhan itu tidak peduli dengan penderitaanku. Dan yang pada akhirnya itu bisa menghancurkan kepercayaan kita dan juga kasih kita dan juga hikmat kita pada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita membangun benteng rohani ini. Bagaimana kita bisa membentengi diri agar tidak terseret dalam arus penyesatan ini. Paulus memberikan kita suatu kata kunci
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Ini menunjukkan bahwa kita ini bertanggung jawab atas pertahanan rohani hidup kita ini. Yang pertama, fondasi yang kokoh. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Pertahanan pertama dan juga pertahanan terpenting adalah firman Tuhan. Kita harus mengenal kebenaran firman Tuhan agar kita bisa mengenali hal-hal kepalsuan. Yang kedua, membaca dan merenungkan. Jadikan Alkitab sebagai satu-satunya kompas, satu-satunya pedoman hidup kita. Ajaran yang salah akan mudah terdeteksi jika pikiran kita ini dipenuhi oleh ajaran-ajaran yang benar dari firman Tuhan. Yang ketiga, belajar secara mendalam. Jangan hanya membaca firman Tuhan sekilas saja. Pelajari konteksnya, cari tahu maknanya, dan diskusikan pada kelompok komsel atau kelompok pendalaman Alkitab. Pemahaman yang dangkal itu adalah pintu gerbang termudah menuju penyesatan. Selain memahami dan mengerti firman Tuhan, ada hal penting lainnya yang harus kita lakukan, yaitu ketaatan dan kedekatan kita dengan pribadi Kristus. Hubungan pribadi yang erat dengan Yesus adalah benteng terkuat. Penyesatan hanya berhasil pada mereka yang sudah jauh dari hadirat Tuhan, dari Tuhan Sang Pencipta kehidupan. Kemudian, dalam menjalani kehidupan ini, hiduplah dalam doa, karena doa adalah saluran komunikasi dan kekuatan rohani kita. Melalui doa, kita meminta hikmat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita melalui doa, kita memohon kekuatan untuk dapat menolak berbagai macam godaan dunia. Dan yang terakhir adalah mengikuti pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jika kita hidup dalam ketaatan dan kita peka pada suara Tuhan, Roh Kudus itu akan berbicara pada hati kita tentang berbagai macam bahaya penyesatan yang sedang mendekati hidup kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, nubuat Rasul Paulus tentang kemurtatan dan munculnya manusia durhaka seharusnya tidak membuat kita menjadi ketakutan dan kita menjadi panik, melainkan kita bersiaga, kita waspada, mempersiapkan diri kita. Musuh sedang giat bekerja melepaskan berbagai bentuk penyesatan agar iman kita menjadi goyah dan kita menjadi tidak siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita pastikan benteng rohani kita menjadi kuat. Kenali kebenaran, jalani ketaatan, dan tinggallah pada komunitas rohani yang sehat. Dengan demikian, kita akan mampu berdiri dengan teguh dan tidak tersesatkan oleh cara apapun hingga hari Tuhan tiba. Marilah kita tetap berakar dengan kuat dalam kebenaran Kristus, satu-satunya kebenaran yang sejati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi langkah kami. Saat kami merenungkan firman-Mu dalam renungan ini, kami menyadari pentingnya kesiapan rohani dan pertahanan dalam hidup ini. Bapa, kami mohon agar Engkau menjaga hati dan pikiran kami. Lindungi kami dari segala bentuk penyesatan dan ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu.
Berikanlah kami hikmat untuk dapat membedakan yang benar dari yang palsu, agar kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh tipu daya dunia. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami tetap setia dan berakar kuat di dalam kebenaran Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami setiap hari, memperlengkapi kami dengan perisai iman dan pedang roh, yaitu firman-Mu. Kami ingin selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, dapat membangun kehidupan kita semua terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.